Halo guys, jadi kan kemarin kan sempet ada yang drama tuh yang masalah ada overclocker mau masuk. Nah sekarang tuh sudah resmi masuk ke DKI. Ya gitu, ya gitu. Oh, parah. Si goblok. Opening gua keren kan? Si Dodo. Jadi pokoknya intinya kita tuh mau ngobrol-ngobrol lah sama Alfa kan. Oke, Nah, akhirnya bisa main ke sini. tapi obrolan kita nih nggak terlalu banyak tentang teknologi. Jadi kalau misalnya lu pada mau skip, silakan skip. Yang pengen kita bahas di sini tuh lebih ke apa ya? Lebih ke antara kitanya mungkin ke depannya itu mau ngapain aja kan. Mungkin kan lu pada kepo kan Alfa tuh pindah kemana. Soalnya kan dia banyak banget jadi speaker kan. Di mana dia berdiri sekarang gitu kan. Soalnya kalau ada acara event brand biasanya itu tuh banyak dia ngobrol. Kemarin baru dari Nvidia. Gitu. Udah lengkap berarti, jadi gue udah ada Intel, event sama Intel, sama Ya, Nvidia, sama AMD, jadi RGB. Nah nextnya katanya sama Microsoft gitu, terus sama siapa lagi nanti pokoknya budgetnya dari brand-brand itu ke Alfa semua. Ya, kita langsung mulai aja nih. Set. Fa, nih, ini sebenarnya nih pertanyaan nih di build sama tim gua, dimana dia tuh psikolog, jadi agak-agak nyentuh ke hati gitu. Silakan, mau. Anjir, gue di benchmark nih berarti ada. Nanti ada tim penilainya, kalau bagus nanti dapat hadiah. Siap. Fa, ini kesibukan lu aja, Fa. Mungkin kan orang-orang taunya lu buat konten-konten YouTube. Nah, tapi orang kan mungkin ada beberapa yang belum tahu nih kesibukan lu yang aktif sekarang tuh lagi mau ngapain atau apa yang mau lu kejar dalam waktu dekat. Prioritas dulu berarti ya. Prioritas lu. Jadi gua selesai dari kerjaan gua awal tahun kemarin sekitar bulan Maret, itu lebih ke arah karena gua lihat ada shift yang gede sekali di dunia computing di mana gua merasa gua sangat ketertinggalan di beberapa aspek. Aspek yang kelihatannya bisa jadi istilahnya akan menarik sekali untuk jadi pembahasan teknologi 2-3 tahun ke depan tuh AI. Oke. Dan misalnya gini, di tahun 2023 ini gue baru sadar gue mau mencoba ke arah sana kalau kepala gue kuat. Baru berapa bulan gue sadar di situ aja, gue ngeliat gue udah ketinggalan 2-3 tahun nih minimal. Nih gue harus catch up di sini. Soal AI ini. AI, yes. Oke. Gue udah ketinggalan 3 tahun. Maksudnya selama ini kan gue mencoba jadi reviewer, kasih data-data yang up to date tentang hardware terkini, dan walaupun gue sangat happy sekali dengan pekerjaan kayak gitu, cuman itu memakan waktu yang lumayan banyak gitu ya. Lo ngerjain itu full time gitu, dan menurut gue kayaknya udah cukup juga sih mau coba pindah nggak pindah ke tempat yang segitunya beda, cuman mau ke arah sana tuh kelihatannya cukup menjanjikan. Dan ya walaupun itu berarti gue harus ya mau coba fokus ke sana. Dan kalau jadi, maksudnya kalau semuanya beres gitu, berencana untuk ambil kuliah di AI. Rencananya sih di Jogja, makanya gue sekarang lagi pindah-pindahan juga sih. Yang repot karena gue harus bikin setengah lab di sana dan setengah lab di Jakarta. Oke. Nah kan lu kan sebenarnya tuh mau shifting lah kan dari sisi karir nih. Kalau dari statement lu tadi ya. Nah tapi kan maksud gue orang-orang tuh udah banyak tahu lu tuh overclocker, Fa. Iya betul. Dan masih. Itu masih jadi hobi. Dan masih. Tapi maksud gua dari sisi overclocking sendiri kan lu mau shifting ngikutin AI yang ini atau lu masih tetap berjalan nih. Lu tetap push hardware to the limits yang dimana ngabisin duit dan gini. Overclocking itu gua kerjakan dulu karena gua happy dengan bisa ngoprek gitu kan. Dan walaupun gua nggak tahu lu sempat dengar apa enggak, bahwa dulu sejarahnya gua mau overclocking itu karena gua pengen main game. Hardware gue berantakan, terus gue pengen main game, ternyata gue merasa, ini gue cupu gitu kan, gue ampas gara-gara hardware gue nih. Di tahun? Waktu gue SMP. Tahunnya dong? Tua banget. Tahun banget. Anjing. Oke. Jadi kemudian abis itu, gimana nih, kalau kita ngoprek hardware-nya aja, supaya hardware-nya bisa ya memberikan gue pengalaman gaming yang lebih baik. Waktu itu tipe-tipe kayak Half-Life, Unreal Tournament, and so on. Ternyata setelah hardware-nya dioprek, dan ternyata gue sudah punya level performance yang cukup gitu, gue tetap ampas di main gamenya. Oke. Sedih banget ya. Nah, terus udah kayak gitu, gue baru nyadar gue sudah mulai menyelam terlalu dalam waktu itu di sekitar SMP, SMA gitu kan. Udah menyelam terlalu dalam, dan gue ternyata having fun nih ngopreknya. Lanjut aja lah udah itu terus. Walaupun ya SMA gue masih ada kegiatan-kegiatan lain kayak ngeband gitu. Cuman overclocking dan ngoprek ini masih lanjut. Walaupun ya budgetnya hampir nggak ada. Ya namanya juga anak SMA, anak SMP gitu kan. Pas waktu mau kuliah, walaupun tadi kuliahnya sempat mau ngikut nyokap itu dokter gigi. Tapi kayaknya nyebrang ke IT. Kayaknya lucu nih, walaupun tuh nekat ya. Karena keluarga gue nggak ada yang di IT saat itu, cuman gue doang yang nekat sendiri, walaupun nggak yakin kepala gue beres juga buat itu. Karena sejujurnya pas waktu gue SMP dan SMA, kepala gue tuh pas-pasan, nggak yang bener-bener kenceng-kenceng banget. Kalau prosesor tuh gue Core i3 mungkin, atau Ryzen 3 gitu, bukan Ryzen 5 atau Ryzen 7. Apa kabar gue, Pak ya?
Gak gitu juga Kamar gue. Nah, jadi intinya mencoba ngeloncat ke sini dan ternyata berada di dalamnya aja, walaupun IT itu kan nggak cuma hardware, IT ada, di situ disadarkan IT ada hardware segala macam, ada software segala macam. Kuliah di BINUS berapa tahun dan akhirnya oh ya udahlah ini akan jadi karir gua gitu. Jadi lu decide untuk fokusin ke overclocker gitu. Ya, dan sejak itu overclocking itu kan masih jadi hobi, ikut lomba segala macam. Dan ternyata di satu poin di hidup gue tahun 2010 ditawarin mau ini jadi kerjaan full time lu nggak? Happy sekali saya, mau dong. Ya udah lanjut tuh 2010. Nah, sekarang gue tidak meninggalkan overclocking. Gue masih mengerjakan overclocking kalau diajakin kayak kemarin di Computex gue. Ada yang ngajakin demo, ada yang ngajakin show di panggung segala macam. Overclocking itu bagi gue walaupun sekarang kita bicara overclocking itu bukan kehilangan fungsi. Istilahnya fungsi bagi usernya tuh udah diganti sama preset nggak sih? Lu nyadar nggak sih? Ya, jadi dulu kita masih ngoprek sendiri gitu. Sekarang ngoprek ini like 90%-nya diotomatisasi sama preset. Iya, sama dari CPU-nya dukung, dari CPU, dari Mobo, dari memori. Laptop sekarang udah punya performance mode sebagian besar gitu kan. Jadi yang orang-orang pada bilang, oh saya pengen optimalisasi performance. Dulu lu buka artikel, lu beli majalah, lu cari orang buat optimalisasi. Sekarang lu beli yang menawarkan fitur tersebut, nyalain dan kayak gitu. Nah, gue tidak bilang gue meninggalkan overclocking, gue masih mengerjakan performance tune ini buat happy, tapi gue tidak mengerjakannya sebagai kerjaan full time, bedanya itu doang. Sama kayak tadi lu tanya gue soal content creation dan naruh di YouTube segala macam. Yang gue taruh di YouTube itu sebagian besar apa yang sedang gue kerjakan. Jadi apapun yang gue kerjakan dan gue ngerasa ini bahannya cukup menarik dan bisa di-share, udah random aja. Jadi nggak dikerjakan secara full time. Jadi kalau ada yang berharap konten rutin, ya mohon maaf belum bisa dulu karena fokus paling tingginya masih beresin kuliah dan karena kuliahnya di Jogja gue harus beresin pindahan lab segala macam yang makan waktu sekali dalam beberapa waktu terakhir. Dan gue masih bersyukur masih ada yang mengizinkan gue untuk ngikutin up to date-nya hardware. Jadi kayak masih nawarin ini ada graphic card, ada CPU segala macam. Gue happy sekali masih ada yang nawarin. Jadi tapi lu masih passionate kan? Masih happy sekali kalau ada yang nawarin dan kalau waktunya masuk gue kerjain. Cuman kalau ditanya priority ke gua adalah gua akan mencoba membahas hardware itu either dari performance-nya atau kalau dia deket-deket sama ya AI use case gitu. Karena gua merasa satu-satunya cara gua untuk catch up di AI ini adalah nyobain segitu banyaknya case, segitu banyaknya hardware yang berhubungan ke sana, use case-nya seperti apa, bisa bergunanya seperti apa. Gua berharap bisa catch up dan bisa mengerti bidang ini karena sejujurnya bidang ini nggak mudah untuk masuk ke sana walaupun gue merasa dalam 12 tahun terakhir gue kerjaannya ngoprek hardware gitu. Cuman AI itu completely different universe lah istilahnya. Ini kan kita udah tahu nih sebenarnya itu kan dari sisi brand juga kan udah banyak yang fokus ke AI kan. Nah, menurut lu dengan jalan yang lu ambil sekarang lu mau ngikutin ke AI untuk mencari untuk meningkatkan finansial dari AI ini, lubangnya itu dari mana aja yang lu lihat? Kan maksud gue kan banyak orang-orang yang pasti penasaran juga pastinya kenapa lu bisa shifting dari overclocking ke AI gitu. Ya dong. Lebih gini. Kalau dari overclocking, gue merasa bahwa dulu gue passionate untuk ngebagiin cara buat overclocking, mencoba untuk sharing ke orang-orang dari seminar, dari bikin kompetisi yang lu ikut. Yoi. Yang sering kalah. Gue gak nyebut lo. Itu untuk membagikan ini loh cara gue apresiasi teknologi dan apresiasi performance dan ada caranya kalau lu mau meningkatkan performance ya. AI ini sedikit lebih bukan sedikit ya. AI ini berbeda dalam terms di mana dia akan mencoba menyelesaikan masalah dengan memberikan capability yang belum ada sebelumnya. Jadi ya zaman dulu lu nggak berpikir bahwa ada komputer yang bisa istilahnya lu chatting sama itu komputer kayak chat manusia kayak chat GPT gitu. Lu nanya orang gitu. Kemudian banyak capability baru misalnya kayak mungkin yang baru beberapa hari kemarin gue coba. Dulu tuh yang namanya voice changer tuh pasti ketahuan kalau lu ngubah suara lu kayak gimana. Sekarang lu bisa ngubah suara di mana ada orang ngobrol gitu apapun itu idol atau kayak VTuber yang idola lu. Kanebo. Kok Kanebo? Sorry. Ikutan Kobo. Kanebo nggak tuh? Terus udah kayak gitu, lu bayangin bahwa suara itu adalah sesuatu yang punya karakteristik banget gitu kan. Dan ternyata ini bisa di-train, maksudnya dikumpulin karakteristiknya supaya menjadi lu bisa pakai voice changer dengan karakter yang lo mau. Ini mengerikan dan juga menarik gitu. Ya mengerikan karena bisa dipakai buat jadi istilah bisa dipakai buat nipu kalau disalahgunakan. Tapi ya teknologi semua kayak gitu. Gue rasa teknologi itu kayak pisau, lu bisa pakai pisau itu buat masak dan memberikan ngasih makan orang dan lu bisa pakai pisau itu buat nusuk orang. Jadi intinya teknologi.
Kalau ditanya dari segi finansial, sejujurnya gue belum tahu sih, karena gue belum tahu pas misalnya gue akan mencoba untuk bikin bisnis around this AI, seperti apa pendapatan yang gue dapat. Yang jelas sih, gue merasa happy beberapa bulan terakhir karena gue tertarik di bidang ini. Ada yang ngajakin gue jadi pembicara untuk ngebahas bidang yang sama, jadi ya lumayan lah buat tambah-tambahan gitu. Iya, itu kan sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang itu sebagai yang paham di bidang AI-nya. AI digunakan untuk apa kan? Tapi kan maksud gue tuh ke depannya dengan lu misalnya udah banyak banget nih knowledge tentang AI. AI itu fungsinya bisa dibuat apa aja untuk corporate maupun untuk B2B maupun B2C. Nah, lu nih posisinya nantinya tuh bakal di mana? Kalau lu tanya gue sekarang, di kepala gue ya, berasumsi gue mampu. Basically pengen melipir ke arah mungkin ke arah konsultan kali. Kalau seandainya bisa. Itu yang kepikiran di gue sekarang. Itu kepikiran gue sekarang. Jadi gue belum tahu apakah ini nanti bisa akan gue bikin suatu tempat, apakah gue bisa nemu sebuah use case di mana gue akan bikin produk gue sendiri, walaupun nggak kelihatan likely karena gue kayaknya cukup jelek dalam hal jualan. Gue masih kayaknya. Kenapa? Gue kayaknya agak pinter deh. Gue cukup yakin bahwa gue adalah orang yang cukup minus dalam hal jualan, karena banyak orang yang bilang bahwa gue tidak berhasil menjual diri gue sendiri. Jadi gue terlalu banyak berusaha untuk melihat benda dari sisi teknis, bukan dari sisi bisnis. Jadi, dan by the way, kalau kita bicara ke depannya juga, gue berharap untuk bisa sedikit memperbaiki sisi bisnisnya, karena kayaknya selama ini gue agak sedikit terlalu sering buang-buang duit gue sendiri buat sesuatu ya. Dan untungnya ya memang kebutuhan gue nggak banyak gitu, gue nggak punya tanggungan, jadi ya kurang lebih kayak 14.700K. Dia nyebut loh. Kenapa itu? Gue gak nyebut apa-apa di sini ya. Gue tidak nyebut apa-apa. Ya maksudnya itu salah satu spending kan. Iya. Gitu. Dan ya gini. Gue beli hardware saat gue review kalau gue merasa itu memang menarik buat data gitu. Gue tidak melihat bahwa kalau gue review sesuatu tuh berarti gue harus mencari pinjaman segala macam. Kadang-kadang ya gue happy kalau ada yang minjemin. Kalau nggak ada ya gue beli. Gue nggak punya segitunya preferensi kayak ini kalau barangnya nggak dikasih ke gue nggak mau review. Gue nggak kayak gitu. Maksudnya gue kalau butuh datanya ya gue beli. Nah, itu tuh Pak. Kan kita tuh kadang lu pernah buat postnya juga deh, banyak orang yang ngomong tuh dapat barang tuh kita tuh cepet dapat barang gitu kan, dapat barang tuh gampang banyak banget. Ini sering banget. Kan padahal kita tuh kadang beli juga atau start dari awalnya tuh kayak misalnya gua dulu tuh sampai jual motor loh Pak. Ini mungkin banyak orang nggak tahu, teman-teman pada tahu kalau teman-teman dekat gua kan. Gua jual motor untuk ikutin lomba-lombanya Alfa tuh ke Jakarta tuh. Dan itu tuh lombanya itu tuh lomba yang tim kan, dua orang kan, dan temen gue tuh ya kan gue ajak doang karena syaratnya lu harus berdua saat itu kan, nggak boleh sendiri. Ya mohon maaf, ya kan? niatnya memang dibikinnya berdua. Nah, jadi ceritanya Pak, temen gue itu tuh nitip motor ke gue, gue jual lah motor dia, BPKB-nya nyusul, SNK ada. Gitu, ingat banget tuh. Yeah. Nah habis itu laku, baru gua beli hardware dan beli tiket untuk berangkat kan. Beli hardware tuh untuk gua belajar, karena ya aksesnya itu emang sesusah itu. Kalau misalnya untuk minjem ya, apalagi pas di zaman gua kuliah, lu siapa ya, gitu sama, kan. Gua juga. Nah, persis. Pertanyaannya, kalau dari lu sendiri, kalau gue sih udah mulai banyak tahu lah, maksudnya cara lu berjuang sampai di titik ini. Nah, tapi yang bisa lu ceritain, sesimpel-simpelnya, lu bisa sampai di titik ini, lu dapat hasil tuh dari mana? Karena kalau misalnya kita ngomong kerja di corporate nih, kita taruhlah, let's say salary 15-20, misal, ya kan? Dengan spend, misalnya beli VGA lah, beli CPU lah, dan segala macamnya, dan untuk bertahan hidup juga, kan di Jakarta mahal banget kan? Yes, nah, totally. Kalau dari lu gimana? Gue cukup beruntung bahwa walaupun ini kelihatan kayak sedikit ini kelihatan kayak sesuatu yang risky sekali, tapi dari sepanjang karir gue sebagai professional overclocker yang selain punya gaji sebagai professional overclocker, sebagian besar penghasilan gue itu dari kompetisi. Satu, kompetisi. Yang kedua, ya dari penghasilan gue dapat dengan jadi bukan konsultan ya. Jadi ada kondisi di mana saat gue jadi professional overclocker, kita bisa dapat bayaran. Either bayaran itu macam-macam. Bayarannya dapat dari hardware, walaupun kadang-kadang hardware-nya ini nggak exactly bisa berubah jadi bayaran. Karena lo tahu, kita kalau lagi ngetes hardware kayak gini bisa pernah dapat yang engineering sample yang actually belum jadi. Itu probably nggak bisa dijual. Gitu. Jadi itu bukan sebuah financial input. Lo punya data, lo punya hasil gitu. Cuman itu nggak sesuatu yang bisa lo jual. Jadi sebagian besar penghasilan gue yang bisa gue pakai untuk bisa masuk ke level ini adalah dari lomba.
sebagian besar dia lomba. Jadi gue merasa cukup beruntung di mana saat itu kompetisi overclocking itu setahun ya nggak cuma sekali gitu, ada banyak, dan ya itu sebagian besar membiayai gue lumayan gitu, dan gue ngerasa itu sebuah privilege ya, maksudnya gue merasa beruntung bisa punya akses ke sana karena gue menjadi profesional overclocker dengan istilahnya membasiskan bahwa gue akan punya resource kalau gue menang lomba. Itu sesuatu yang risky sekali. Kalau lu tanya itu ke gue sekarang, gue mungkin nggak akan lakuin itu karena itu adalah hal yang apa ya, yang kepercayaan yang sebetulnya setengah gambling karena lu ikut lomba, lu harus ikut lomba dengan lu siap kalah. Dan orang-orang ini maksudnya kadang-kadang yang gue ngerasa gagal tersampaikan adalah mereka bilang, wah kerjaannya Alpha menang lomba mulu. Tahu nggak, di setiap lomba itu ada suatu chance dimana kalau saya kalah, dimana saya rugi segitu gedenya apalagi untuk kualifikasinya segala macam, gue bisa hilang di situ, selesai di situ dan di situ. Dan makanya gue tidak pernah punya, istilahnya banyak orang yang bilang, oh sekarang yang overclocker zaman dulu misalnya udah nggak internasional ya, nggak cuma Indonesia doang, nggak banyak yang aktif di area ini lagi, ya financial input gede sekali gitu. Dan yang mereka mereka kerjaannya sebagai hobi dengan asumsi ada kerjaan lain. Gua punya pekerjaan di sana dan untungnya masih punya gaji di sana, cuman gajinya tuh jadi kayak lebih ke arah payung gitu loh. Karena kalau gue bisa dalam satu kondisi, wah gue harus beli CPU yang banyak kayak lu, kita binding CPU, kita binding memori, kita binding grafik card, yang menurut gue budgetnya itu kalau sekarang harus gue lakukan, gue agak serem, anjir ini kalau nggak balik gimana? Betul. Gitu. Jadi, contohnya kita kayak lomba G-Skill. G-Skill sama GOC. Iya. Yang tahun ini ya, Pak? Yang G-Skill aja. Yang G-Skill tahun ini ya? Yang tahun ini. Nah, dari situ aja lu kira-kira cash doang ya? Cash doang. Itu lu spend berapa di sana? Kalau, bentar, lu ngitung hardware yang gue udah punya atau hardware yang gue pakai buat lomba itu lu hitung? Maksudnya hardware yang gue pakai buat lomba? Yang lu beli? Actually yang gue beli nggak segitunya banyak. Gue sama Ivan, dan ini gue sama Ivan ya, maksudnya nggak cuma gue sendiri. Kenapa kita berdua? Itu juga karena budgetnya kalau buat sendiri nggak masuk. Betul, sakit. Jadi gue keluar berapa? Gue keluar 13.900K. Gue keluar 13.900K itu satu untungnya, karena gue masih ada satu lagi. Gue satu mati. Iya. AMC-nya bagus bukan? Iya, AMC dan harus mati. Itu yang mati. Harus itu mati, padahal memori lumayan kenceng. Bisa submit gede, di submit lombanya kecil. Jangan curhat udah. Oke, lanjut. Jadi, gue punya 13.900K, Apex 12. Apex 12-an. 7.200. Dari 7.200. G-Skill 4 jutaan. Terus udah kayak gitu, udah. Gua kayaknya itu doang deh, CPU. Oh, motherboard hitungannya kalau mau ngitung dua karena gue pakai ada Apex 690, cuman gue nggak tahu mau hitung itu apa enggak. Untungnya gue nggak parah-parah banget. Gue sama Ivan mau berasumsi bahwa kalau kita keluarin duit segini, kalau misalnya nih jadi nol juga nggak istilahnya nggak parah-parah banget buat kita berdua. Secara gitu. materi. Iya, secara material gitu. Untungnya ini ada untung sama rugi. Untungnya ya karena kita emang nggak masuk gitu kan, nyesek banget kan nomor 11. Nomor 10. Satu lagi. Butuh orang band satu orang aja gitu kan. Intinya gini. Kesalahan gua adalah berpikir bahwa budget yang gua keluarkan ini udah lebih dari cukup untuk bisa ngerjain ini. Tapi saat kita ngomong sekarang, ternyata budget yang lu butuhkan buat masuk ke competitive overclocking professionally, di mana lu nggak ngelakuin ini cuma buat cari pengalaman, tapi lu actually pengen punya spot dan lu jadi kompetitif. Itu gua ngerasa strategi gua salah, di mana gua nggak berani all out. Itu doang. Kemarin itu kita masih mau beli CPU, masih mau beli motherboard lagi. Dulu istilahnya mungkin buat teman-teman di sini yang pada belum tahu juga, di overclocking itu biasanya kita ngelakuin binning atau kita ngetes banyak CPU gitu ya. Dulu kadang-kadang kita ngetes CPU, misal buat G-Skill CPU sama RAM tuh udah cukup. Sekarang kita harus ngetes CPU. Kemudian RAM, motherboard, dan motherboardnya punya umur. Jadi setelah berapa kali dia dipakai liquid nitrogen, dingin panas thermal cycle, itu bisa turun bisa turun speed memorinya, tergantung. EMC juga kan, kalau terlalu dingin bisa mati. Dia kayak korban gua kan. Bisa mati. Kemudian dan kompetisi kayak gini tuh banyak yang lihat, oh nih saya pernah lihat demo overclocking kok kayaknya baik-baik aja gitu. Cuman kebul-kebul doang. doang. Itu kita ngerjain sambil deg-degan, anjir nih mati atau hidup ya, gitu, nggak kelihatan aja di mukanya gitu pas waktu kita lagi demo gitu. Ya kayak kapan waktu itu akhir tahun kemarin gue sempat mencoba demo Intel 8 GHz live gitu, walaupun setengah mati. Ya masih ngerasa saya happy pernah thank you banget kemarin bisa ngelihat Mas Alfa 8 GHz, tapi kayaknya 8 GHz kelihatan gampang banget. Itu dalam setiap kali nuang nyiapin segala macamnya, kita sudah yakin dan istilahnya siap kalau ini hardware semua mati, rusak dan meninggal gitu. Itu yang mungkin nggak banyak yang sadar buat istilahnya extreme overclocking itu resikonya yang terlibat tuh kayak gimana gitu. Mungkin sebenarnya tuh itu tuh ada beberapa yang sadar lah, mungkin ya. Cuman yang
jarang banget yang orang sadar adalah ketika kita udah masuk lomba kompetitif, kita tuh sebulan bisa nggak tidur. Iya, betul. Nah, kan orang kan pada bilang, benching doang mah. Kayak cukup 3 jam gitu Lu loh, Pak. tahu satu-satunya hal yang gue sampai hari ini kayaknya gue miss adalah gue tidak pernah mendokumentasikan saat kita ikut lomba tuh kayak gimana. Maksudnya ya gue kayaknya harus bayar orang gitu satu tim untuk hey sebulan tolong liput kita gitu. Kita dari bangun paginya ngapain, tidurnya cuma berapa jam, udah kayak gitu. Abis benchmark keluar skor apa enggak? Gue cukup yakin lo masih inget yang kita bench harus ngeriran itu beratus kali. Itu ya maksudnya lu apa ya? Itu 15 berapa sih? Lupa lagi gua. Aduh, ya berapa lah itu. Pokoknya nyari skor. Nyari satu doang, nyari satu poin doang. Itu tuh cuman riran. Gua semua udah gua setting gitu kan. Apa sih ini? Kayaknya gua aja sampai berpikiran nih Alfa nih bohong kali gue bilang gitu. Gue kagum lo ngerjainnya sendiri karena gue waktu itu udah tukeran tuh, udah kayak shift-shiftan. Lo sama Lukas juga nggak sih? Gue Ivan, Chandra, sama Chandra. Waktu itu Lukas lagi banyak kerjaan soalnya. Jadi waktu itu sampai gue bilang Chan tolong kerjain ini, udah 2 jam ngeriran itu terus gantian gitu. Jadi yang lo bilang ratusan kali ya itu benar, itu kita ngerjain itu dan untungnya gue punya temen yang istilahnya emang kebetulan bisa bantuin buat hal kayak gitu. Gue waktu itu pakai gue bilang anjir nih Rodi ngerjain sendiri horor sekali. Gue sampai ini bayangin ya, lu jam 6 pagi, jam 7 pagi, lu belum tidur, lu nuang LN2, terus lu harus ngeran. Tang. Itu udah kayak pengen banting sistemnya tuh. Iya, bukan sistemnya yang pengen gue banting coba. Meja sih kebetulan gue gini anjing. Soalnya emang seberat itu dan bukan masalah dapetin skornya doang. Ketika skor itu nggak dapat, beban mentalnya itu tuh sakit banget gitu loh. Kayaknya perlu ada dokumentasi spesifik untuk kita kasih tahu bahwa nih lo naro bendera merah putih di kompetisi internasional itu sesusah ini. Iya. Karena kan gue ngerasain struggle-nya sendiri kan. Ini susah banget, gue udah spend banyak nih dalam hati gue kan. Sama. Gitu kan. Same. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita run doang terus nggak dapetin skor padahal tadinya bisa, ya kita tuh bisa hopeless, bisa stres sendiri gitu. Betul. Iya, kalau sekali ikutin lomba itu tuh semuanya nggak beres, dari tidur, makan, istirahat itu tuh nggak ada kan. Nah, itu tuh maksud gue tuh kalau misalnya mereka orang lihat yang pengen jadi overclocker, ya itu harus dipikirin lagi. Kompetitif overclock. Iya, kompetitif overclocker. Kalau semua orang bisa jadi overclocker, masuk motherboard nyalain preset udah overclocker mereka sekarang. Tapi menurut lu, Pak, untuk ada orang yang baru mau masuk ke kompetitif overclocker, overclocking, lu menyarankan nggak? To be perfectly honest, saat lu nanya gue itu di 2023 agak berat. Istilah gini. Oke. Gua masuk ke bidang ini di mana kemampuan gua nggak cuma katakanlah bukan kemampuan karena gua bukan orang yang paling teknikal gitu. Gua dulu merasa gua orang teknikal. Setelah gua dealing sama motherboard, gua ketemu timnya mereka kayak gimana, gua cukup yakin dalam sesi testing sama vendor motherboard yang mana gua diundang ke labnya mereka gitu. Gua jadi orang paling tolol di ruangan itu gitu. Yang gua punya itu cuman effort sama logika. Oh ini nggak jalan, kenapa nggak jalan? Mari kita troubleshooting sama effort. Udah itu doang yang gue punya. Kalau zaman sekarang, sorry, gue lanjutin dulu. Di waktu itu gue ada kesempatan untuk dinotis sama vendor-vendor ini. Ada kompetisi. Waktu itu setiap hardware rilis itu kan ada overclocking, istilah kayak ada overclocking record. Gue kebetulan masih dapat beberapa diantaranya. Membuat gue sedikit banyaknya itu ke notice. Gitu. Anak-anak yang zaman sekarang mau masuk ke sini itu effort di depannya gede sekali kecuali lo mau gitu. Jadi kalau lu nggak betul-betul mau masuk bidang ini, lu punya goal dalam berapa tahun ke depan saya harus masuk vendor gitu, kemudian saya harus notice sama vendor, agak berat untuk menyarankan ini ke sebagian besar orang sekarang. Apalagi di Indonesia. Apalagi spesifiknya di Indonesia gitu. Kalau istilah gini, karena kalau katakan lu mengerti informasi teknis gitu. Dulu informasi teknis ini akan membantu informasi bisnis dalam istilah gini. Lu punya kemampuan teknis, lu bisa ngebantu bisnis. Betul. Karena lu ngerti barang lu tahu ini bisa dijual sama siapa, ini bagusnya di mana, ini jeleknya di mana gitu. Lu punya, jadi teknis lu membantu bisnis. Sekarang belum tentu. Jadi lu punya pengetahuan teknis segitu gedenya, lu nggak tahu di mana ini bisa dimanfaatkan, kemungkinan besar nih nggak akan membantu lu ya dapat apa-apa gitu. Di notice mungkin kagak. Makanya yang ngerjain ini sekarang sebagian besar ya hobis.
gitu. Betul. Either hobbyist atau orang yang sudah di-hire sama vendor kayak SafeDisk di ROG gitu. Nah, kita ambil contoh tuh Sebi ya, Pak ya. Hah? Sebi. Sebinya G-Skill ya, Sebinya yang juara satu Juara satu di G-Skill. Itu gila loh. Maksud gua ngelihat manusia ini pas waktu lomba kayak nggak ada emosinya, mirip kayak Ivan di OCT anjir. Kagak ada ekspresi, tetap nomor 1. Jadi gila, maksudnya. Tapi yang penasaran adalah gue tidak ngelihat saat ini, maksudnya gue nggak kenal baik juga sama orangnya, maksudnya belum kenal deket. Gue tidak tahu memang dia ngerjain ini karena hobi, karena memang ya istilahnya dia bisa spending waktu di sini, atau memang dia punya rencana untuk mungkin misalnya masuk vendor apa yang lain-lain. Nah, kalau gue sih ngelihatnya, karena kan gue ngikutin tuh awal-awalnya pas dia habis juara kan, gue tuh pengen lihat progresnya tuh ngapain. Iya. Ternyata tidak ada. Iya benar, gitu. maksudnya dan itu yang kadang-kadang membuat orang-orang itu mikir kalau saya udah menang kompetisi ini, udah dapat certain recognition, dan what gitu. Nah itu part yang gue bilang tadi bahwa lu bisa punya lu bisa punya kemampuan teknis di certain level, dan kadang-kadang sulit sekali untuk menerjemahkan kemampuan teknis ini ke suatu hal yang membuat lu bisa punya bisnis atau kerjaan. Iya. Gitu. Nah, yang gua ragu tuh sebenarnya mereka ini kayak yang si Sebi ini taruhlah ada di Indonesia. Pertama, lu nggak dilihat sama negaranya. Iya. Itu yang pertama. Udahlah, kalau itu udahlah. Kalau itu udahlah. Lupakan lah. Kan? Lupakan. Yang kedua, dari sisi brandnya juga, itu tuh tidak apa ya? Kayak yang gua rasain ya, nggak terlalu mengapresiat juga lu orang ini. Nah, karena gue bukan belain brandnya ya, tapi maksudnya gini, dulu kalau lu sebagai brand, anggaplah, mari kita balik ke 2013 mungkin. Lu waktu ROG tahun 2013 gitu, mereka misalnya mau ngerasa, oh saya mau hire banyak overclocker nih buat seeding barang saya untuk barang-barang saya world record. Saat itu world record itu translate ke brand image lu. Iya, dulu 2013 ya. Betul. Mari kita balik 10 tahun gitu. Sekarang di 2023 lu udah establish dengan kondisi kayak gini, di mana ROG dapetin every single world record, dan istilahnya yang kebagi ke brand-brand lain itu cuma sebagian-sebagian yang memang masih punya overclocker gitu. Makanya gue kemarin pas waktu di G-Skill demo, gue hoki banget tuh ketemu 13600 yang bisa WR, dan gue nggak yakin istilahnya disuruh ngulang itu setahun sekali, maksudnya world record setahun sekali kayaknya berat banget gitu sekarang. Jadi ada satu. Saya berat banget, cuman ya intinya gitu. Jadi gua melihat sekarang mereka juga ngerasa, oh saat saya mau invest duit ya istilahnya, lu seeding barang, lu nyari overclocker untuk misalnya kerja sama lu gitu, itu kan duit, itu budget gitu. Iya. Nah, apakah ya kan yang lu harapkan saat lu keluarkan budget, ini budget punya return gitu. Returnnya apa sekarang? ROI lah gitu. ROI ya kurang lebih gitu. Lu punya return. Returnnya bentuknya apa? Nah, sekarang insentif untuk ngasih returnnya jauh lebih sedikit dibandingkan dulu. Betul. Gitu. Karena ya dulu overclocking itu masih serve as a function di mana satu, lu kenal overclocking pasti performance lu lebih tinggi. Betul. Substantially, nggak cuma 10% maksud gue ya. Substantially lumayan gede. Dan begitu lu kenal overclocking, lu dihadapkan dengan berbagai masalah, chances are lu ketemu limitasi desain lu di mana. Lu ketemu limitasi desain lu di mana, kemudian lu bisa tahu problem-problem di mana. Kalau kayak di overclocking di memori, ini yang paling banyak gue kerjain, di mana gue bisa bantuin KVL istilahnya. Jadi gue bisa bantuin, oke, lu punya certain produk masalah di sini, kemudian limit memory controller di sini, limit motherboard lu di sini, makanya lu harus bikin profile untuk kayak gini gitu. Itu ada value-nya saat itu. Lu tarik ini ke 2023. Bahkan lu masih ketemu orang yang udah bayar luar biasa mahal untuk DDR5 top of the line flagship, dan mereka nggak nyalain XMP-nya. Jadi sekarang lu bayangin, lu bisa punya teknologi yang pushing performance, tapi effort buat pushing performance-nya berlipat-lipat, gain lu at best 10-15%. Ya itu ada nilainya, itu value-nya ada. Tapi yang mau bayar untuk that extra value, itu nggak segitunya banyak. Untuk lu bisa klaim, betul, masih ada gitu, masih ada efeknya. Ya kayak contohnya kita ketemu produk yang pushing teknologi yang barusan gua tes sama Pak Benny, ML360 Sub-Zero. Yang pakai Peltier. Iya, pakai Peltier. Itu nunjukin bahwa, hey, ini sebuah 13900K masih bisa di-push hampir plus ekstra 10% lagi, hampir 6 GHz di semua P-core gitu. Lalu punya CPU 6 GHz gaming yang harus dibayar dengan satu sistem lo makan 900 watt. Karena coolernya doang udah 200 watt. Dan nggak compatibility sama nggak ada yang lain. Cuma bisa buat satu spesifik soket doang. Untungnya soketnya 3 periode sekarang. 1700 ya? 1700. Bisa connect ya? Masih bisa nyambung sama 14.900? Gua nggak tahu. Atau 12900 kali? 12 masih jalan.
12 ke 13 masih jalan, nyambung. 12 13 jalan, 14-nya gue nggak tahu dikenal apa enggak. Karena syaratnya coolernya nyala, lu harus software harus kenalin. Oke, coba kita Anyway, pasang. nanti. Anyway, jadi yang gue bilang tadi dan lu sempat bahas juga, sekarang insentifnya para vendor ini untuk seeding segitu banyaknya barang, ya itu makin kecil gitu. Karena yang mereka gain balik dari sini juga kecil ya. Mungkin istilahnya gue bilang gue bersyukur sekali ditaruh, maksudnya masuk bidang ini di mana sekarang gue masih ada nilainya gitu di orang-orang ini gitu. Jadi gue masih happy sekali dengan thank you banget dengan berbagai macam brand yang masih percaya untuk istilahnya minjemin produknya buat gue tes gitu. Nah, tapi kalau gue balik ke pertanyaan awal lu, untuk bilang sama orang bahwa nih kamu bisa punya effort di sini untuk kamu jadi overclocker, agak berat karena istilahnya pilihan karir ini tuh satu kemampuan teknikal tuh harus tinggi sekali. Jadi lu nggak bisa cuma jadi orangnya rata-rata itu di sini. Di 2013 lu bisa jadi overclocker rata-rata dan lu masih bisa dapat recognition dari vendor. Lu menang, nggak usah menang deh. Lu top 3 di kompetisi lokal bukan internasional gitu. Sekarang kayaknya lu mau dapat recognition lu minimal harus world record setiap kali CPU launch, minimal ada nama lu gitu. Kemudian setiap kali ada kompetisi overclocking lu minimal top 3, top 5 gitu. Dan itu berat sekali barrier of entry-nya gitu. Kayak safety saja kita ngomongnya ya siapa yang tahu sih maksud gua kalau kecuali circle overclocker gitu. Dan itu gua agak sedih karena lu bayangin safety apalagi kayak tipe-tipe yang udah dewa yang udah lewat lah, udah nggak ada yang bisa ngejar kayak Xiaomino gitu di Asus gitu. Gue cukup yakin banyak user sekarang yang mungkin nggak tahu dia siapa. Cuman taunya nih Asus saya senang ada fitur AI overclocking. Itu hasil kepala siapa men gitu maksud gua. Jadi kadang-kadang gua agak mirisnya di situ karena orang-orang ini tuh ya istilahnya kalah recognition karena zaman sekarang recognition itu nggak cuma terdapat dari istilahnya kemampuan teknis seberapa banyak, tapi seberapa jauh lu bisa marketing diri lu sendiri di sosial media gitu. Dan gue cukup yakin orang-orang tipe-tipe kayak Xiaomino bukan orang-orang yang pengen jadi sosialita di sosial media. Betul. Iya, gitu. Walaupun lebih bagus kalau misalnya dia ada personal branding. Yang bagus untuk karir dia sih. Yang buat dia sendiri istilahnya. Betul. Gue berharap dia, Bing, Safedis itu lebih punya recognition. Cuman ya mungkin ya gue cukup yakin juga istilahnya mereka mungkin nggak segitunya punya preferensi untuk tampil di sosial media. Juga, susah. Ya bisa jadi. Gue actually sebetulnya nggak segitu doyannya maksudnya posting-posting yang aneh-aneh juga sih. Gue cuman ngerasa dengan gue posting tuh at least ada informasi yang bisa gue share dan bisa berguna buat orang lain, itu doang. Tapi yang lu jalanin dari sisi dan gue jalanin. Dari sisi branding itu sudah benar sih Pak. Gitu. Tinggal konsistennya aja. Kadang orang bisa melakukan di awal tapi nggak bisa konsisten. Yang berat itu di sana. Benar. Oke, Pak, ini pas zaman lu overclocking nih, lu masih aktif banget ya, even sampai sekarang. Menurut kalau gua sendiri nggak tahu apa yang paling berkesan menurut lu. Gitu. Kalau gue sih yang paling berkesan tadi yang gue ceritain, gue jual motor orang karena goblok banget ya. Karena maksudnya kan bisa dilapor polisi dong. Nah, untung teman gue nih masih agak baik gitu. Yang penting kan gue ganti gitu. Untungnya kalau kita bicara ini, gue kayaknya nggak tahu. Gue memang pernah jual barang-barang, cuman ya gue jual barangnya mungkin istilahnya nggak sesubstansial lu kali gitu. Bukan harta orang kan? Ya bukan punya orang istilahnya. Ya untungnya lebih ke arah mungkin gue dibimbing sama orang tua juga dan mereka walaupun nggak segitunya suportif dari segi finansial, mereka ngasih barrier yang pas gitu. Ini kalau kamu butuh duit, ini opsi-opsi yang kamu punya gitu. Ada opsi-opsi yang sebaiknya dihindari kayak misalnya ya kayak istilahnya pinjam duit orang or something yang mungkin susah balikinnya dan lu nggak tahu kapan bisa balikinnya kayak gitu. Jadi untungnya sih belum. Tapi kalau lu tanya yang paling berkesan buat gua itu mau 2008 sama Mas Eki. Karena itu adalah kompetisi worldwide. Jadi internasional gue udah pernah kompetisi sebelumnya. Gua bareng Pak Benny, Mas Gombix, terus Pak Hasan juga 2007 di Asus. Pak Hasan mana Pak? Wah. Itu aja Pak. Gue nggak tahu. Lagi mention. Iya benar. Maksud gue waktu itu pertama kalinya Indonesia tuh kompetisi internasional rame-rame waktu itu Overclock Rindo tahun 2007. Nah tahun 2007 ini waktu itu pas rame-rame dan kebetulan memang gue lagi ke Singapura juga karena nyokap gue waktu itu ada acara. Jadi ya udahlah gue diundang sekalian gitu. Dan walaupun gue nggak yakin akan kemampuan gue di sana gitu, kebetulan gue ditimin sama temen gue waktu itu Handy namanya Forum Chip Mobius. Nah ini kebetulan kok kita berdua ngerti sistemnya. Padahal itu DDR 3 pertama by the way. Itu DDR 3 pertama yang kalau nggak salah pertama dilombakan. Pertama kali dilombain. Dan kebetulan kita somewhat survive di sana. Bisa juara 1, juara 2, 1, 2 gitu kan. Jadi itu kompetisi Asia. Tapi MOA 2008 itu kompetisi worldwide gue pertama. Nah, itu gue bareng sama Mas Eki namanya. Jadi, di situ gue datang ke lomba itu dengan 100% yakin bahwa target kita adalah nggak jadi yang paling bawah.
Itu doang. Tapi dia juara 1. End up juara 1. Yoi. Kebetulan karena motherboardnya segitu trikinya, jadi zaman dulu tuh motherboard MSI saat itu tahun 2008 tuh segitu trikinya gitu, sampai motherboardnya segitu susahnya untuk dipahami, banyak overclocker yang kita bercandaan waktu itu bottleneck-nya di motherboard. Maksudnya bottleneck mereka adalah kemampuan pemahaman mereka sama motherboard, karena motherboard tricky banget. Untungnya sebagian besar orang Indonesia bahkan gue yakin nggak cuma gue sama Mas Eki doang, dihadapin sama platform yang agak bermasalah, itu masih mikir gimana caranya kita dapat lebih dari itu, karena banyak orang Indonesia punya tendensi pakai motherboard murah. Motherboard murah biasanya, walaupun nggak semuanya, biasanya lebih bermasalah. Dan gue sangat waktu itu platform yang gue tuning itu sebagian motherboard murah semua ya, walaupun sesekali nyobain Maximus dan lain-lain, walaupun budgetnya sakit banget ya kalau beli kayak gituannya. Nah, karena sudah terbiasa ngadepin motherboard yang bermasalah kayak gini ya, kita udah tahu nih ngadepinnya gimana gitu. Ya udah, dan itu cuman gara-gara itu doang tuh ya, istilahnya MSI nawarin gimana mau jadi tester internal kita nggak, walaupun istilahnya lu nggak jadi karyawan tapi ya lu bisa part time, beta tester part time kayak gitu, dan sejak kejadian itu dapat akses ke banyak hardware, dapat akses, dan gue ngerasa beruntung sekali dan privilege sekali untuk dapat akses ke hardware kayak gitu, karena kalau nggak ada kayak gitu ya gue mungkin nggak lanjut ya, mirip kayak selalu overclocking menang gitu, dan what gitu, dan recognition yang didapatkan dari itu saat itu benar-benar bikin ya istilahnya membuat gue ya udah ini bisa dijadikan karir istilah kayak gitu. Itu 2008, dan nah itu yang pertama. Yang kedua adalah pas waktu 2010 ditawarin kerjaan, mau ngerjain overclocking ini full time nggak. Waktu itu gue masih setengah-setengah mikir masuk vendor atau masuk mana ya, dan gue tidak tahu waktu itu ternyata saat masuk media itu gue punya salah satu yang saat gue masuk vendor tuh nggak punya. Saat gue masuk vendor gue akan expect tiap hari gue kerjain ini, tapi gue nggak punya chance buat belajar yang lain. Betul. Saat gue jadi media dan masuk jadi reviewer, walaupun saat itu pas waktu gue di hire tuh gue bukan reviewer yang bagus-bagus banget gitu, gue tahu bahwa ada kemungkinan, ada chance dan kesempatan yang luar biasa besar kalau gue mau sambil belajar, dan itu yang gue terima kasih sekali kejadian gitu. Tapi kan dapat kan? Dapat. Kalau dari sisi knowledge, knowledge-nya dapat, bayaran lu dapat, dan ya istilahnya jadi dua itu kayaknya yang gede banget sih mungkin kalau harus gue rank gitu ya, mau 2008 sama ya saat 2010 gue masuk jadi professional overclocker. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dengan adanya kesan-kesan lu pas lu bangun karir lu, sekarang tuh pertanyaan tuh lebih ke lu tuh di posisi ya kan, pasti lu ada struggle-nya kan, banyak. Karena lu tuh nggak pernah menceritakan hal-hal seperti ini, Pak. Di mana tuh lu tuh selalu menceritakan soal teknologinya. Oke, maksud gue tuh banyak tanya sama Alfa juga, dan gue tuh banyak tetap lah, maksudnya soal belajar kita nggak pernah lupa lah kan, pasti baca-baca terus, nonton terus kan. Nah, lu pernah struggle, dan di titik mana yang lu bisa buat udahlah gue nyerah aja gitu loh, gue nggak mau lagi nih di sini nih gitu. Gini, kapan ya, kalau bicara struggle mungkin gue harus bilang dulu bahwa setiap kali gue dapat hardware, di mana hardwarenya itu dari sisi sebagai media dan reviewer ya, dan di mana gue belum punya kemampuan teknis buat bahas hardware, itu tuh berat sekali rasanya. Kalau lu bicara yang paling berat itu Ryzen launch tahun 2017. Ryzen pertama. Karena waktu itu kan juga istilah kantor lama gue juga baru selesai pindahan kan dari area lama ke area yang barunya waktu itu, dan di saat itu gua yang dapat kepercayaan buat ngetes CPU itu, dan lu keluar kan? Apa? Lu keluar kan? Ke US kan? Dan itu berat banget karena satu, AMD naruh masa depan mereka di CPU itu, dan sebelum CPU ini rilis, istilahnya kan banyak ada berita-berita sebelumnya di belakangnya, untuk belajar memahami arsitektur barunya aja setengah mati gitu. Betul. Dan gue sebagai overclocker ini, istilahnya lu bisa memposisikan diri lu sebagai overclocker, dan lu bisa memposisikan diri lu sebagai reviewer. Saat gue memposisikan diri gue sebagai reviewer, pengetahuan gue minus at the time. Ya, bahkan pas waktu Ryzen itu keluar, gue cuman manage untuk ngerjain sekitar 60% dari apa yang gue rencanain gue kerjain gitu. Jadi review gue waktu itu cuma sekitar 8-10 halaman, gue rencanain sekitar 15 or something untuk ngebahas arsitektur secara lengkap gitu ya. Dan gue waktu itu tidak struggle gedenya adalah di event-event kayak gini, kayak gue cukup yakin lu sering diundang ke press event atau kayak istilah press briefing. Itu luar biasa stressful bagi gue. Karena gue gue sangat yakin di hampir setiap kali gue ngelakuin press briefing, gue tuh orang paling bodoh di ruangan itu.
itu bukan kali pertama. Pertama kalinya gue ngerasa jadi orang paling bodoh di ruangan tuh pas waktu AMD ngundang Polaris Press Briefing 2016. Polaris RS 480. Iya, maksudnya gue dijadiin satu meja sama analis level Anantech segala macem. Walaupun itu ironinya karena di kepala gue adalah salah satu alasan gue pengen jadi reviewer, gue pengen bikin Tom Sartor dan Anantech buat Indonesia gitu. Dan gue yang istilahnya punya mimpi ke sana, ternyata kemampuan otaknya nggak nyampe gitu. Dan kalau lu tanya struggle dan stressful itu beneran amai nggak bisa tidur, Rod. Jadi lo katakanlah ada teman-teman gue yang lain ngerasa lo ngapain sih sampai nggak tidur buat untuk urusan kayak gitu gini, kenapa? Dan ya gue istilahnya bahkan lebih ke arah kayak misalnya testing tuh udah di depan komputer aja, gue nggak tahu di depan komputer ini gue mau ngapain, ada apapun benchmark gue cobain untuk berusaha ngambil data dari hardware yang baru ini gitu. Struggle-nya adalah di situ gue tidak merasa bener-bener mampu dan gue nggak tahu mau nanya sama siapa. Saat itu ya sekarang juga maksud gue. Cuman saat ya di kondisi kan lu punya koneksi, Pak. Maksud gue lu bisa tanya Anantech nih. Iya, betul. Sama betul. siapa kemarin? Ian. Gue actually mungkin salah satu pencapaian gue yang paling gede saat gue jadi reviewer, salah satunya adalah pas waktu gue pernah kerja sama dia, kita berdua kayak collab kecil walaupun satu halaman gitu di 8086K. Itu sekalinya gue masuk i7 8886K itu yang Coffee Lake yang pertama kali di bin. Pertama kali 5 GHz-nya dia. Itu jadi 87K di bin mampus, imba parah lah tuh binnya. Terus udah kayak gitu, kebetulan gue beli pas di Taiwan, gue punya data, Ian-nya nanya gitu. Itu kayaknya pertama kali dan terakhir kalinya gue masuk Anantech saat itu. Jadi bisa ada nama gue di Anantech tuh happy sekali. Itu achievement buat lu ya? Itu achievement banget anjir. Gila, bisa nongol aja nama gue di sana gitu. Lu mau achievement baru nggak? Yang bisa gue tunjukin? Iya, apa tuh? Kan gue nih punya nih. Dan lu juga punya. Kita publish. Ya gitu sih. Lu akan muncul di semua media di dunia ini, Pak, yang ngurusin tentang teknologi. Lu kasih review lengkapnya. Itu achievement lagi, Pak. Enggak gitu. Tapi karir kita bisa mati ya. Kita di cancel habis itu. Enggak. Sok jadi anak baik lah gue kali. Enggak. Itu cuma canda doang. Nanti disensor juga. Apa? Walaupun mereka bisa berspekulasi sebenarnya. Tapi maksud gue itu lebih ke apa ya? Yang lu bisa buat lu nyerah, lu nggak mau lagi di momen itu, lu nggak mau di bidang. Ada yang baru kepikiran lagi. Saat itu transisi dari tulisan ke video. Itu gimana tuh? Itu berat banget anjir. Gua ngerasa waktu itu gua happy dengan nulis, maksudnya naruh informasi gua dengan bentuk media tertulis gitu ya. Udah terbiasa banget kan? Udah terbiasa banget. Pindah ke video tuh berarti 2018 2019 itu sakit banget, Rod. Satu itu sakit banget karena gitunya lu. Iya. Dan karena gue nggak pede depan kamera. Gue benci sama yang namanya kamera buat nge-shoot gue lagi ngomong dan lain-lain. Gue kiranya lu suka malah. Nggak gitu anjir. Sumpah. Itu kayaknya yang banyak orang nggak tahu ya. Gue benci nongol depan kamera. Like seriously. Dan istilahnya maksudnya gini, kalau gue lagi ngobrol sama orang gue would be happy gitu. Tapi kalau gue lagi mungkin kayaknya suatu waktu gue perlu nunjukin b-roll yang istilahnya b-roll yang berantakannya aja kali ya gitu. Karena ya segitu nggak enaknya gitu, segitu nggak natural gue depan kamera maksudnya untuk ngobrol ya. Gue kadang-kadang makanya happy kalau ada teman gue bilang, mereka bisa mengerti apa yang gue omongin depan kamera tuh gue happy gitu. Cuman ya struggle gedenya tuh translating tulisan itu ke bentuk video di mana tulisan lu bisa informatif, selesai gitu. Tapi di video untuk lu bisa informatif, lu harus mikir juga yang nonton gua, ini pola pikirnya kayak gimana? Menyederhanakan sesuatu yang ditulisan dipindahin ke bentuk video tuh. Oh my god, tuh struggle setengah mati. Dan lu berpikiran mau berhenti atau nggak di situ? Di situ gue mikir anjing nih lanjut nggak ya? Gue pas waktu pindah ke video tuh sempat mikir, cuman ya nggak, gue lanjutin aja karena semua orang ngerjain itu dan ujung-ujungnya di kepala gue istilahnya target gue adalah gue pengen berguna. Kalau saat gue bergunanya cuma di tulisan di mana media itu ditinggalkan, ya ada yang bilang, itu kan ditinggalkan sama banyak orang nggak punya literasi, whatever gitu ya. Kalau gue mau berguna, informasinya harus dilakukan dalam bentuk video. Ya udah, gimana caranya gue kompromi sama informasinya pindahin ke bentuk video, itu salah satu yang paling sakit di gue. Dan gue nggak pernah bisa ngikutin skrip gue, Rod. Gue kayaknya lu pernah lihat deh. Cuman text poin. Iya, poin-poin. Jadi kalau gue lagi ngobrol banyak itu gue ngeliatin poin, gue nggak ngeliatin dari situ kita teks. Kembangin kan. Iya. Makanya video lu bisa lama. Dan video gue ujung-ujungnya kayaknya masih belum berhasil nyampe ke orang karena masih dianggap bertele-tele dan fair-fair aja sih menurut gue gitu. Karena gue berusaha informatif, tapi ternyata matriks yang dihargai di dunia sosial media sekarang adalah video yang, gue nggak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu concise.
ya padat gitu materinya. Iya, jadi emang harus di-build biar pokoknya kan jadi gini sebenarnya tuh dari ini kita ngomong YouTube doang ya. YouTube doang itu kan seneng sama watch time kan. Ya. Nah, kalau misalnya watch time-nya pendek, kalau misalnya videonya panjang, terus watch time-nya pendek, berarti kan orang skip tuh. Nah, drawback yang kita dapetin, itu video kita tuh nggak akan di-push sama algoritmanya sendiri. Yes. Gitu. Nah, yang buat berat itu padahal tujuan kita sebenarnya pengen nyampein semua informasinya. Ya, betul. Nah, audiens di Indonesia tidak tertarik itu sama semua informasi yang kita kasih. Iya, dan makanya gua yang part paling beratnya juga adalah informasi itu kalau samain di teks, lu bisa tune itu teks untuk supaya nggak memberikan informasi yang ambigu. Nah, mungkin gua kasih contoh, hopefully ini nggak kelamaan ya. Kayak misalnya lu bilang ada pertanyaan, RAM itu bagusnya dipenuhin slotnya apa enggak? Di tulisan tertulis, lu bisa jelas kasih disclaimer, bagusnya di mana, jeleknya di mana, kenapa saya pilih ini. Di video, ada orang nanya, Mas Alfa, bagus nggak sih memori 4 slot dipenuhin? Lu ngomong jelek dan bagus, yang diambil depannya nggak diambil belakangnya. Dan itu mengerikan sekali. Iya. Dan makanya ngetun materi itu supaya lu nggak ngasih materi yang ambigu. Itu yang membuat konten-konten lu jadi either lama, kelihatan bertele-tele, atau ya lu bisa istilahnya bisa bodo amat aja gitu. Kelemahan gue yang luar biasa, gue nggak bisa bodo amat sama informasi. Itu jujur ya, teman gue pernah bilang sama gue akan jadi content creator walaupun bukan reviewer ya. Gue bisa jadi content creator lebih sukses kalau gue punya suatu hal yang namanya ketidakpedulian, ignorance. Betul, yang lu sampein apa yang ya lebih ke idealis sih sebenarnya. Ya, jadi lebih istilahnya ya menurut gue kayak gini, gue tidak peduli orang nganggap informasinya apa, mereka nganggap gue salah, gue nggak salah gitu. Nah, gue nggak bisa. Kalau di gue pribadi, kalau informasi yang gue kasih ke mereka itu punya makna ambigu, yang salah gue, bukan orang yang ngambil. Oke. Ya, tapi temen gue nggak setuju, obviously. Mereka bilang bahwa ya zaman sekarang sosial media, lu nggak mungkin ngerjain itu yang lama. Karena ya seperti gue bilang, ini kayak spektrum gitu. Lu pengen informatif, atau lu pengen sosial media. Ternyata sosial media lebih banyak menghargai konten yang cepat, bukan konten yang akurat, kan gitu. Oke. Dari perjalanan hidup lu sendiri, Pak, kan kita tahu nih, gue berumur, lu berumur juga kan. Walaupun lu lebih berumur. Ini biar soft nih, Pak. Masa gue bilang lu tua? Iya. Gue lebih soft nih. Gue sadar kalau gue tua. Nah, maksud gue, kalau dari gue sendiri, kan pasti ada orang tua gue sendiri pasti ada nge-push kapan nikah, hal-hal pertanyaan yang membosankan kan sebenarnya kan. Tapi kan dia kan nggak tahu kan, kita banyak cewek sebenarnya kan. Nggak gitu. Ya, banyak cewek tapi cewek virtual. Itu Alfa ya. Sedih banget sih, ampun. Nah, maksud gue tuh lebih kemana ya? Oke, mungkin satu-satu nih. Lu sendiri sekarang ini punya apa ya? Punya cewek atau punya PDKT-an? Enggak. Jawabannya enggak. Oke. Gue ada satu sih, Pak. Cewek yang bentuknya real dan manusia gitu kan. Betul. Enggak. Sedih banget. Yang pengen serius tuh ada satu, Pak, yang gue tahu, Pak. Apa tuh? Nggak aman. Tenang. Kagak. Teman kamu. What the hell, Rod? Nanti gue chat kalau misalnya nggak boleh gue sensor. Nggak, itu salah satu orang yang dia ngomong sama gue, dia tuh pengen serius nih, tapi ya nggak tahu orangnya seperti apa kan. Oke, tapi maksud gue, lu sebenarnya tuh coba nggak sih, Pak? Karena gue tahu, Pak, maksudnya tuh gue bisa ngelihat lu pekerjaan lu seperti apa, gimana kecintaan lu sama industrinya sendiri seperti apa. Ini industri tech industri aja tuh sebenarnya tuh udah banyak banget di lingkupnya kan. Yes. Terus lu pindah lagi kayak ini. Nah, ini bisa tambah lama nih lu memikirkan untuk apa ya? Untuk kesenangan lu sendiri kan. Nah, sekarang tuh langkah-langkah yang lu ambil untuk lu dapetin pasangan hidup lu, apa lu cukup dengan wifey bench? Ya, ini jawaban pas waktu gue ngomong sekarang ya. Ini jawaban pas waktu gue ngomong sekarang, September 2023. Dan gue nggak 30 dan nggak tahu apakah bakal berubah gitu. Cuman gini, oke. Kalau kita serius, kita bicara sebuah topik yang mungkin nggak pernah gue angkat, soal pasangan hidup. Betul, iya. Dan ya, to be fair, selama ini nggak ada yang ngajakin gue podcast soal pasangan hidup, jadi gue nggak sensitif kalau ditanya. Gue sadar bahwa gini, pas waktu gue waktu SMA tuh punya band, dan seisi band gue nih teman-teman dekat gue, kita masih temenan sampai sekarang, udah pada married semua gitu. Di saat mereka udah pada married, actually sekarang anaknya ada yang 1, ada yang 2 segala macem, gue sadar bahwa
gue tidak melihat ini opsi yang optimal bagi gue gitu. Maksud gue, saat gue mau memilih punya pasangan hidup tuh gue harus punya time commitment. Dan di gue yang paling atas banget adalah kalau guanya sendiri belum happy, gue tidak yakin gue bisa bikin happy orang lain. Itu pedoman gue. Jadi saat gue sekarang pasti tanya, lo happy-nya ngapain? Gue happy saat satu, saya bisa berguna buat orang lain. Kedua, saya nemu sebuah problem yang bisa gue solve dan itu membantu ya, again, berguna ke orang lain gitu. Gue belum ngerasa gue punya itu sekarang. Mungkin kalau misalnya lu nggak dapet jawabannya, mungkin kalau misalnya orang yang ngelihat lu, gue bisa menjawab, itu sudah terjawab, Pak, sebenarnya. Dengan lu membuat satu konten aja, itu sudah membantu banyak orang. Gini, sekarang kita lihat YouTube lu. YouTube lu tuh satu video, pasti ada yang lebih dari 10.000 kan? Iya. Secara nggak langsung, lu membantu 10.000 orang berarti, Pak. Dan itu sudah terjawab pertanyaan lu. Jadi itu gini, gue belum yakin dengan kehidupan gue yang sekarang, dengan kebiasaan gue itu, gue bisa dengan mudah mengubah itu untuk dibagi sama orang gitu. Jadi kalau ditanya apakah keinginannya ada, cuman gue ngerasa satu, gue lupa kapan ya, pas waktu gue kelar kuliah kayaknya, pas waktu gue kelar kuliah di BINUS 2008, dekat-dekat 2008 2009. Di situ ya gue udah mulai ngerasa bahwa nih kok teman-teman gue sekarang udah punya gandengan, apalagi kita anak band gitu kan, yang hopefully gandengannya biasanya kadang-kadang berubah-berubah gitu. Betul. Terus kok yang nggak nyangkut gue doang. Gue langsung mikir nih salahnya di gue apa segala macam. Pas waktu tahun 2009 gue kayak ngomong fuck it, udahlah. Gue ngejar apa yang gue mau aja. Di umur 29? 2009 tuh berarti gue. Oh, 2009. Ya, itu persis setelah MOA, by the way. Persis setelah MOA kan 2008. Oke. Itu persis setelah MOA. Jadi gue waktu itu sempat ngerasa, oh udah juara 1 nih, berarti gue udah on top of my field. Yoi. Padahal belum, anjir. Padahal belum gitu. Pak Hatu di situ ngerasa, kok nggak, istilahnya nggak, orang-orang pada bilang bahwa tekuni karir lo, tekuni studi lo, dan itu datang sendiri gitu. Itu yang waktu gue ngerasa, kok nggak datang, emang gue kurang keras nyarinya kah, atau guanya memang tidak menarik. Waktu itu akhirnya di tahun 2010, ya pas waktu gue punya kerjaan, gue bilang, fuck it, sudah. Tapi lu nyari nggak sih sebenarnya? Enggak, sejak 2010. Deket pun nggak? Enggak. Atau lu Nggak mungkin... Gini, gue berusaha, waktu itu walaupun gue nggak tahu ini bukan kayak gue mau mencobai yang di atas, mencobai Tuhan gitu ya. Gue sempat berdoa untuk bilang bahwa gue mau kerja. Kalau dengan gue kerja ini tiba-tiba nyangkut ada orang, ya udah gue nggak bakal problem gitu. Maksudnya gue nggak akan berusaha menghindari. Tapi ternyata dengan karir gue yang ada di situ, dan gue tidak pernah ketemu kesempatan di mana ada sebuah maksudnya diketemukan dengan orang dan lain-lain. Karena nggak ketemu, ya udah gue bilang fine, gue udah ngerasa gue punya jawabannya. Kalau memang harus sendiri ya udah gitu. Maksudnya gini. Paham. Dan gue ngerasa bahwa tidak fair bagi gue, di mana gue masih belum bahagia sama diri gue sendiri, dan gue harus ngajak orang masuk ke situ. Gue tidak ngerasa itu fair buat orangnya. Tapi gitu. Gini, kan kita udah tahu nih, lu passion lu di mana atau yang lu suka nih apa kan? Lu udah tahu sebenarnya kan, dan lu ikutin terus tuh kata hati lu kan. Dan temen-temen lu tuh pada ngelihat kan, lu ikutin terus dan konsisten sampai sekarang. Ada AI masuk, lu masuk juga mau kuliah, gitu kan? Nah, maksud gue bukannya dari situ udah menentukan lu bisa menemukan kesenangan lu sendiri gitu? Ya jadi gini, mungkin gue merasanya bahwa gue berharap. Gue berharap ya, gue bisa happy di sini. Walaupun happy itu lebih karena bisa nerima sih, bahwa gue mungkin sadar bahwa gue bukan orang yang punya kemampuan finansial, kemampuan finansial, dewasa mental, dan mungkin menarik secara personal juga sama lawan jenis. Jadi kelihatannya gue tidak yakin, istilah gini, gue tidak yakin gue memenuhi minimum requirement untuk actually punya pasangan. Oke. Jadi itu menurut gue. Tapi lu punya apa? Punya. Lu pernah punya nggak mantan? Punya atau orang yang officially deket? gini. Lu mau itu masalahnya nggak gini. Kalau lu mau ngitung mantan dengan keadaan berarti gua sama seorang lawan jenis, di mana gua dan lawan jenis ini kita agree bahwa kita dalam sebuah relationship gitu. Kayaknya Atau pernah deket aja? Deket nggak pernah. Chat yang lama mungkin sebulan gitu? Enggak. 2 minggu deh, Pak. SMA maybe. Kalau Sadia lo harus inget, gue pernah SMA sama awal kuliah, awal banget. Jadi awal banget, ini hopefully teman-teman BINUS semester 1 gue nggak ada yang nonton. Waktu semester 1 ada. Lu confess? Sampai confess nggak? Enggak. Gue terlalu cupu dan penakut tuh kerjain hal kayak gitu. Oke. Jadi ya udah dia dapat gelar friendzone.
Ya maksud gua itu kan langkah-langkah lu mau mencoba kan sebenarnya kan. Tapi istilahnya gue waktu itu sangat merasa bahwa untuk bisa punya ke arah yang sini tuh nggak nyaman ke guanya tuh gede banget ya. Istilahnya to be fair teman-teman gue udah gonta-ganti pacar berapa kali dan gue mau ngobrol sama cewek aja susah gitu. Jadi gue ngerasa fine, nggak usah lah maksudnya. Sama Pak, maksudnya mungkin karena lingkup sih Pak. Yang bisa gua share nih ke lu, ke orang-orang juga sih. Yang bisa gua share tuh mungkin karena lingkupnya. Karena tech tuh terlalu complicated aja yang banyak harus dipelajarin, diikutin dan bertemu dengan orang-orangnya gitu. Sementara yang kita bertemu itu tuh kan tidak nggak terlalu interest sama di bidangnya. Ini kita ngomong lah orang brand nih, brand A gitu kan. Kita tanya tuh orang-orang yang kerja di sana, apakah kalian interest? Enggak, yang penting mah kita jualan. Gitu kan. Iya betul. Nah, Fair dong. itu makanya kita orang-orang yang menggeluti di bidang ini, kita ngikutin banget. Dan sampai ada sesuatu pun malah kita kontenin. Nah, mau kita kontenin pun kita udah stres. Build kontennya biar menarik seperti apa. Karena nggak semua hal yang menarik menurut kita menarik menurut orang kan. Exactly. Nah, jadi maksud gua pasti waktunya habis ke situ-situ aja. Kalau dari gua tetap selalu banyak nggak gini nih. Jangan salah ngomong gua. Gini. Gua tuh deket sama cewek nih kan. Tapi kan begitu gua mulai padet kerjaannya dan dianya udah mulai banyak mau, gua udah nggak interest. Nah, dan itu berulang-ulang sama gua. Oh, oke. Nah, kayaknya gue istilahnya ini sorry motong. Jangan-jangan kalau gue misalnya maksa, jangan gue akan kejadian kayak lu juga sih mungkin. Pasti kejadian karena dari situ dulu. Karena gue kan dari awalnya. Kalau awalnya kan gue kan memang miskin banget nih. Miskin banget, terus berusaha hidup Ya, dan sama, berusaha belajar. Kagak beda overclocker startnya kayak gitu semua Oh rata-rata. gitu. Jadi maksud gue tuh komplit banget untuk start memulai hubungan dengan cewek kan. Iya. Nah sekarang udah mulai nih, ya udah deh coba spend time kan. Tapi begitu kita udah mulai padat lagi, misalnya ada satu rilis dari Intel, rilis apa atau AMD rilis apa gitu Hardware kan. gitu lah ya. Hardware rilis Teknologi baru gitu kan. Kan pasti makan waktu banyak banget dan itu bakal jadi PR sementara. Cewek itu kan biasanya demanding kan, pengen waktu di spend ke dia sementara kita banyak yang dipikirin kan. Gue disclaimer dulu. Nah. Mungkin gue percaya dengan apa yang lu percaya gitu. Cuman gue nggak punya data soal cewek, jadi gue nggak yakin gue. Gue sharing. Iya. Maksudnya gue kalau saat gue ngobrol kayak gini nggak berarti kayak gue udah punya data bahwa istilahnya akan lebih mudah kalau cewek itu bisa dipetakan dan didatakan gitu, di mapping gitu. Sayangnya gue tidak bisa melakukan hal tersebut gitu karena gue nggak punya cukup sampel juga sayangnya. Betul. Dan kalau lu ngatur cewek yang ada tuh bubar Pak. Iya. Gitu. Jadi makanya gue ngerasa saat gue mau masuk ke sana, time commitment dan yang lain-lainnya tuh gue tidak ngerasa fair saat gue mau membangun sebuah hubungan di mana guanya sendiri tidak ready dengan requirement dari hubungan tersebut. Itu akan istilahnya gini, gue tidak punya problem dengan kalau yang nggak happy gue doang, tapi gue sangat punya problem kalau gue bikin orang lain nggak happy. Jadi istilahnya gue tidak mau masukin orang dengan orang tersebut kena resiko gitu, gue tidak mau gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Jadi ya bisa jadi itu sebab-sebabnya, tapi ya jadi makanya gue berusaha untuk happy dengan diri gue sendiri gitu. Walaupun siapa tahu dalam 2-3 tahun ke depan gue bisa bikin sebuah virtual waifu dan virtual assistant, gue would be happy dengan itu. tapi sebenarnya sih Pak, kalau yang gue lihat itu tuh justru menjauhkan kita. Ya kan? Setuju nggak lu? Ini kalau kita ngomong dari manusianya ya. Bisa jadi. Tapi jangan salah. Ya gue nggak tahu maksud gue. Kalau seandainya lu ya katakanlah ini justifikasi. Gue fair untuk ini dibilang justifikasi gitu. Karena gue tidak mempunyai kemampuan sosial untuk bisa ngobrol sama cewek dan itu fair enough untuk dibilang ke gue. Gue segitunya jeleknya dalam hal kayak gitu. Mungkin tapi gue percaya bahwa yang kayak gue ini mungkin nggak cuma gue doang gitu. Walaupun betul banyak. Nah yang kayak gue nggak cuma gue doang gitu. Jadi kalau ditanya gue mau bikin tesis apa buat S2 gue mau bikin virtual companion atau virtual waifu kayaknya. Itu mungkin. Jadi istilahnya gini, ya mungkin ada orang-orang yang kesepian gitu. Sekarang ya kalau lu kesepian dan lu ngerasa human being itu bukan sesuatu yang maksudnya bisa menyembuhkan kesepian lu, karena kesepian itu one thing. Kalau lu udah sama orang dan lu merasa lebih kesepian lagi itu even worse loh gitu. Ya jadi ya udah kenapa nggak dipindahin ke virtual waifu aja, walaupun itu menurut gue bukan solusi yang optimal, itu cuman pelarian betul. Gitu. Itu be fair overclocking gue juga kalau lu mau bilang ini sebagai pelarian masuk juga kali ya, maksud gue ya istilahnya gue waktu itu merasa bahwa dibanding teman-teman gue semua yang bisa jadi udah punya pasangan dan lain-lain, gue ngerasa kok gue nggak belong in this community gitu. Jadi gue harus cari sesuatu yang gue bagus di sana dan kebetulan ketemu benda ini, teknologi overclocking gitu. Jadi lebih kayak gitu. Nah kalau misalnya ini bisa dinikahin. Tapi gak tahu deh gua. Anyway, kita tuh punya 1,39 juta subscriber, di mana pasti ada ceweknya buat yang interest. Gak gitu. Oh gitu. Gak gitu.
tapi gue disclaimer lagi di atas disclaimer nih. Kalau misalnya lu waras dan punya karir lah nggak hidup lu waras gitu kan. Jangan ngarep yang macam-macam aja dong. Temen gue nih bro. Oke Pak, ini pertanyaannya dikit lagi nih, yang udah gue build nih. Apa tuh? Bentar lagi lu di umur 40 walaupun masih panjang sebenarnya. Ya dikit lagi nggak salah sih. Nggak fair untuk bilang deket 40. Gue udah ngomong jauh loh. Gue udah nolong loh. Iya, nggak apa-apa. Fair. Nah, lu punya goals nggak di umur lu 40 atau di umur lu 50 gitu? Gue nggak yakin goalsnya tercapai atau enggak. Cuman kalau lu gini, gue nggak tahu ini tercapai di gue 40 apa enggak gitu ya. Tapi the next thing adalah being financially independent di 40. Karena gue ngerasa sekarang belum. Untuk sekarang? Ya, financially independent dalam maksud gini. Financially independent maksudnya gue tidak harus mikir uang itu sebagai sesuatu yang gue pikir, aduh gue bulan ini mau makan apa. Punya sebuah plan yang akan membuat gue, ini mungkin definisi gini, punya sebuah plan yang membuat gue akan survive 2-3 tahun ke depan tanpa gue perlu kerja sedikit pun, itu gue menganggap itu standar bagi gue sendiri untuk gue menyebut diri gue financially independent. Hitungannya 3 tahun? 2-3 tahun. Kalau gue udah sampai kayak gitu, gue berharap gue udah punya tabungan yang bahkan mungkin bisa bikin gue sustain saat misalnya gue udah gak punya pekerjaan di umur 50 apa 60 kayak gitu. Jadi berharap gue punya kayak gitu. Gue nggak tahu ini dalam waktu dekat bisa tercapai apa enggak. Cuman kalau lu tanya sama gue pengen ya financial independent is a good thing. Karena gue ngerasa sekarang dan berusaha untuk kadang-kadang ngurangin impulse buying. Karena seperti lu bilang tadi, gue kadang-kadang menyukai sebuah teknologi terlalu banyak sampai kadang-kadang gue ngerasa abis gue beli gini, kayak lu kayak pernah ngeliat, mungkin gue pernah beli Steam Deck. Yeah. Karena itu segitunya penasaran sama ROG Ally doang. Abis kepake testing udah kelar gitu. Dan ujung-ujungnya harus gue jual lagi karena ya gue tidak membutuhkan benda itu sebagai fungsi. Handheld buat apa gue nggak even main game? Lu butuh data. Gue butuh data. Game gue cuman Genshin Impact, gue happy dengan gue bisa main Genshin Impact 4K 60 di PC gue gitu kan. Udah gitu. Ini orang wibu banget nih berarti. Nah itu satu lagi kalau misalnya ada wibu kayaknya dia lebih gitu. Anyway, jadi kalau lu tanya kayak gue berharap untuk by that point, goals gue dalam beberapa tahun ke depan, either being financial independent atau gue istilahnya bisa bikin sesuatu di mana gue make a difference di topik di bidang gue gitu. Walaupun gue nggak tahu ini maksudnya dalam istilah gini, gue ngerti beberapa hardware karena gue pernah jadi reviewer lumayan lama, tapi di dunia yang gue baru mau nyebur ini, walaupun ini resiko juga, gue tidak tahu apakah di dunia AI ini gue bisa bikin perubahan yang sama seperti gue istilahnya membuat, walaupun gue nggak mau klaim juga, maksudnya apa yang pernah gue lakukan bagi overclocking di Indonesia, gue tidak tahu apakah gue bisa kerjakan hal yang sama di bidang seperti AI gitu. Ya istilahnya kayak di Indonesia, gue pernah mencoba kerjasama untuk bikin beberapa kompetisi overclocking lah segala macam. Itu kan salah satu movement lu kan. Dan actually mungkin walaupun jangan-jangan salah satu dari beberapa hasil sukses dari kompetisi overclocking itu menghasilkan orang seperti Ivan, seperti elu kadang-kadang gitu yang ternyata masih ada di bidang ini juga. Iya. Gitu. Karena gue salah satu yang ikut lomba AOCT terus kan dulu kan. Amikom Overclocking Team. Iya. Yeah. Siap. Ya bener dong. Yeah. Namanya sama lagi. Yeah. Gitu. Tapi di umur lu 40 itu belum ada masuk plan lu untuk merit atau dapetin. Nggak. Kayak seperti gue bilang yang tadi. Kalau ditanya apakah ya mau ke arah sana, gue merasa belum bertanggung jawab bagi gue untuk gini, untuk gua maksa untuk merit, di mana merit itu nggak cuman gua dong isinya, definitely ada orang di sana, kemudian harus ada keluarganya juga, memungkinkan apakah nanti gua mau punya keturunan berapa banyak dan gimana ngurus keturunan ini. Gue tidak yakin gue secara mental dan finansial ready by that time. Oke. Ya gitu. Ya, itu gua maksudnya. Gue tidak yakin itu hal optimal untuk dikerjakan orang lain, tapi ya. Itu yang terjadi. Sekarang berarti lu masih fokus ke karir lu sendiri, teknologi ya, AI. Ya, hopefully. Dan lu mau financial freedom apa independent? Ya, beda. Anjir, oh ya, gue ngomong satu term yang gue sendiri belum understand kayak gitu. Enggak ya. Ya, gue berharap intinya at that time hopefully gue tuh udah nggak harus segitu parahnya budget limited banget lah at that time. Hopefully. Gue nggak tahu itu freedom apa independent. Independent tuh yang kayak lu udah bisa hidup sendiri, misalnya dalam 2-3 tahun, bisa ada batasnya kan. Cuman kalau financial freedom lu sampai mati,
Oh, Lu itu udah- bedanya. Oh, berarti independen jangka pendek, freedom panjang. Iya, berarti panjang. bener independen gua. Berarti benar. Maksudnya gue cuman berpikir dalam beberapa waktu ke depan lah. Maksudnya mungkin bukan 2-3 tahun. Ya intinya beberapa waktu walaupun nggak sampai gue Iya. selesai gitu. Ya, hopefully gue nggak harus menyusahkan orang lain. Maksudnya Iya. bergantung sama apa segala macam. Jadi gue bisa bayar semua bills gue harian segala macam. Gue bisa hidup dengan nyaman gitu, bisa menjalankan hobi gue, bisa berguna dengan orang lain. Dengan keadaan gue nggak harus segitu mikirnya soal duit gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Ya, gitulah. Jadi hopefully. Ya gue nggak tahu kejadian apa enggak. Oke, pertanyaan terakhir dari gua, Pak. Apa tuh? Ini kayak di video-video yang ini, Pak. Apa tuh? Yang sedih-sedih. Apa tuh? Are you happy now? Cing, itu pertanyaan dalam banget. Teng, gitu. Happy nggak? Kalau gini, gue tidak ngerasa happy itu sesuatu yang digital dan itu 1 apa 0 ya. Itu 0, kalau di gue itu 0 sampai 100, misalnya lu hitung 0 sampai 100%, gue definitely nggak 0. Oke. Tapi gue definitely nggak 100%. Kalau lu harus kasih gue sekarang around 60% mungkin. 60%. 60 Lumayan sampai oke 70% happy. Gitu. Lumayan oke, dan gue bisa melihat ada satu perubahan aja sih. Iya. Ada perubahan kebebasan dari elunya sendiri. Ya, Mau ngapain aja. berharap gini, gue berharap dengan kalau seandainya gue sedang berjuang untuk happy ini, kadang-kadang bisa berjuang sama orang lain. Cuman gue suka sama pertanyaan lo soal happy, karena gue punya sebuah konsep gini. Walaupun ya ini nggak ada yang diajarin ke orang, maksudnya nggak diajarin secara akademis dan ilmiah ke gue. Jadi omongan gue ini probably depan psikolog bisa salah sih. Gue itu kadang-kadang nggak tahu kapan gue harus happy untuk diri gue sendiri, atau gue harus happy dengan membuat orang lain happy. Dulu gue mikir, kalau gue membuat orang lain happy, trying to make everybody happy, itu otomatis membuat lo happy. Ternyata kagak. Enggak, gue udah Nyata coba. enggak? Iya, nyata enggak gitu. Jadi gue berharap untuk gue bisa ngebalance kapan gue bisa happy untuk diri gue sendiri di sini, dan saat gue berusaha untuk bikin orang lain happy, itu ada limiternya. Oke. Gitu. Jadi nggak berarti gue ngebuat orang lain happy dengan gue membakar diri gue sendiri untuk membuat orang lain happy. Nggak. Gue berusaha untuk sekarang belajar bahwa ada limitnya gitu. Kapan gue harus bikin orang lain happy? Ini limit lu segini. Jadi gue pengen ngebalance antara guanya happy dan orang lain happy. Jadi kalau ditanya are you happy now, ya gue sekarang di sekitar around 60% ish something, dan gue berusaha untuk, gue masih berusaha untuk bikin orang lain happy, tapi gue sekarang belajar untuk ngasih limitnya di mana. Dan ternyata salah satu part yang paling susah dari pembelajaran ini adalah berani untuk bilang tidak. Betul. Karena Itu- banyak orang gak enakan juga. Karena iya tuh, gue agree banget bahwa jadi gue nggak tahu ada kayak orang, kalau nggak salah gue lupa nggak tahu nih orang lu ngomong ini psikolog apa bukan. Jadi ada orang pokoknya dia punya buku gitu namanya Jordan Peterson, dia punya ada kayak model personality gitu. Di salah satu bagian personality itu ada disagreeableness namanya. Jadi lu tuh likely untuk disagreeable sama orang lain apa enggak. Intinya lu itu mungkin kalau gue harus sederhanakan walaupun ini bisa salah, itu kayak nggak enakan sama orang lain. Iya. Gue kadang-kadang lebih naruh orang lain itu sebagai priority gitu. Dan ternyata saat gue naruh orang lain sebagai priority, gue berharap outcome yang di kepala gue adalah dengan orang lain gue kasih priority, berarti lo menghargai gue. Atau membalas. Ya atau ya nggak, gue cuman berharap dia menghargai, nggak berarti dia harus melakukan hal yang sama sama gue. Gue tidak pernah kerja ke orang, atau bukan kerja, maksudnya gue tidak pernah berperilaku ke orang dengan berharap dia ngerjain hal yang sama ke gue. Tidak pernah. Tapi ternyata dengan gue mencoba untuk bikin orang lain happy itu, gue baru sadar ada beberapa kondisi di mana mereka ngerasa alpha akan selalu nggak enakan. Jadi mendingan, jadi lebih gue menaruh diri gue sendiri di posisi dimana gue lebih mungkin untuk dimanfaatkan, bukan untuk bukan istilahnya dianggap setara gitu, karena gue doing you a good thing gitu, karena gue punya goodwill ke lu gitu. Tapi ternyata di dunia ini, di semua aspek, nggak cuma teknologi ya, ini gue bicara nggak spesifik teknologi, maksudnya secara keseluruhan. Ini ternyata bisa membuat lu lebih mudah untuk ya dimanfaatkan sama orang lain saat lu tidak tahu boundary lu di mana gitu. Betul. Jadi gue belajar di situ bahwa ya gue harus sekarang tahu happy gue di sini. Gue berusaha untuk membuat orang lain happy, tapi ada limiternya gitu. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu aja, Pak. Nah, nextnya kita baru bahas yang benernya sih sebenarnya. Bahas- Hopefully kita bisa ikutin Trojan dari Iya, News itu. yang Hopefully. itu CPU baru lah pokoknya. Kabarin CV baru. Siap. Gak boleh nyebut anjir, ntar di Assalamualaikum kita. Kan udah. Gue gak stres nih, guys. Gue berharapnya tidak terjadi apa-apa ya karena itu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita jadi bahas ini dikit ya. Dibahas. Sebenarnya sih kalau misalnya kita nunjukin apa ya, hak konsumen, ada di Indonesia tuh masih punya hak konsumen kan. Sebenarnya cuman karena kita stand as a media dan kita juga memang tahu sebenarnya NDA-nya kapan, sesadar-sadarnya. Tapi karena ada yang
menjual seperti itu, kita pikir aman. Oh ternyata tidak. Gua yang kebalik karena waktu itu emang gua agak ketinggalan karena gua lagi di tengah pindah-pindahan lab juga. Gua benar-benar waktu itu lagi miss jadwal. Pas waktu udah ada di marketplace gua bilang, oh udah rilis toh. Gua kira memang nggak diumumin, makanya gua gitu. beli, gua posting. Gua nggak tahu NDA-nya kapan. Gua dikasih tahu NDA-nya tuh, ini NDA-nya masih lama. Hah? Serius selama itu udah dijual gitu. Iya. Gue baru tahu di saat itu. Kalau gini. Kalau gue sudah tahu NDA-nya kapan, ya gue nggak akan beli dan posting anjir. Jadi ini bener-bener pertama kalinya ya mungkin ini makanya kadang-kadang mungkin gue miss juga informasi seputar NDA dan lain-lain. Gue biasanya kadang-kadang misalnya kayak dapat kiriman barang yang misalnya paling sering dari MSI gitu kan. Mereka udah bilang nih NDA-nya tanggal segini karena gue kan sign NDA juga tahu tanggal NDA-nya kapan dan tanggal NDA itu under NDA biasanya gitu. Nah itu jadi ini pertama kalinya gue bener-bener nggak tahu itu hardware ternyata masih jauh banget. Tapi kayaknya gue pernah juga sekali deh waktu itu. Mungkin gara-gara mereka waktu itu nyiapin buat awal tahun kali itu yang 13 Gen non-K 13.500. Itu Indonesia dapat duluan seinget gua. Pak Andi Jogja Sama Supki beli. Pak Andi beli, Supki beli, gua beli tapi telat, gua di Desember. Iya, terus naikin langsung konten kan. Bukan konten yang gua naikin Facebook post yang masuk video cards. Tapi untungnya waktu itu nggak di Assalamualaikum. Iya itu aman tuh kan. Supki sama Pak Andi itu naikin semua kontennya. Iya. Mas gua nih. Maksud gua tuh itu akan berlaku sama juga karena kan yang salah itu kan bukan kita sebenarnya. Karena gua nggak tahu NDA-nya kapan. Gitu. Kalau gua tahu kebetulan karena menurut gua sebagai content creator itu adalah momen. Ya udah, kita mencoba kan. Siapa tahu karena ini kita bisa dilirik banyak orang gitu. Ternyata Assalamualaikum. Ya sudah lah, maksudnya gua actually udah minta maaf juga sih. Gue bilang gua nggak tahu gitu dan mereka kayaknya oke gitu. Dan ya gua nggak tahu apakah habis itu bakal ada sampel kit yang resminya. Gua nggak tahu. Gua nanya apakah ada sampel kit resminya, tapi ya kalau nggak ada ya gua fair, gua udah punya juga anyway. Oke, gitu. mungkin Sip. itu aja Pak. Nanti nextnya kita mungkin bahas konten yang teknologi benerannya. Ini karena gua tahu Alfa tuh kalau gue baca ngomongin soal tag-nya doang banyak banget yang kita obrolin sebenarnya dan kayaknya tuh bosan aja gitu dan banyak dibahas. Gue gak tau buat dua kayaknya. Ya kan bisa sharing-sharing juga kasih kan. timestamp jangan lupa. Nah itu kerja editor. Oke Pak, pokoknya dari gua wish you all the best lah ya pokoknya. Thank you. Akhirnya bisa main ke studionya juga. Thank you udah bisa main. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Bye guys.